Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair, NIM T20194126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme dan sikap terhadap pluralitas agama. Yang pertama, pluralisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah benar. Pluralisme menyajikan sebuah kebebasan berpikir, toleransi agama, dan toleransi budaya. Pluralisme menyatakan bahwa semua agama itu sama, tidak ada agama yang lebih benar dan lebih baik dari agama lainnya. Kebenaran sebuah agama adalah relatif dan subjektif, yaitu tergantung pada pemikiran pemeluk agama masing-masing. Pluralisme merupakan turunan dari liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan seorang. Ajaran pluralisme sangat bertoleransi terhadap perbedaan agama yang ada. Secara garis besar, tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak bermoral. Semua agama menganjurkan setiap pemeluk agama tersebut untuk berbuat baik. Pluralisme muncul karena adanya sebuah perbedaan agama. Yang kedua, sikap terhadap pluralitas agama. Yang Islam secara tegas menolak ide-ide dari paham pluralisme. Islam hanya mengakui pluralitas agama. Islam tetap mengajarkan bahwa agama di luar agama Islam adalah agama yang sesat. Namun Islam mengganggu umat Islam. Namun Islam tetap dapat hidup berdampingan dengan agama yang lain dengan tidak mengganggu umat selain Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 5 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Konsep dan ide-ide pluralisme bertentangan dengan akidah Islam. Islam mengajarkan bahwa hanya Islamlah yang benar. Islam tidak pernah memaksakan hal tersebut pada orang kafir. Islam hanya menyerukan tentang kebenaran dan tidak ada pemaksaan. Sebagai umat Islam, kita harus waspada kepada bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pluralisme dan sekularisme terhadap akidah Islam yang kita pegang. Jadi pluralisme harus kita hati-hati. Jadi kita harus hati-hati dengan pluralisme, karena dengan pluralisme kita dapat tercerobos, dapat keluar dari akidah Islam itu sendiri. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Fitratun Hasanah, NIM T20194117. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, budaya, politik, dan agama. Karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai surah
juga sejumlah hadis dan praktek toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta histori itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukan konsep asing. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas, semacam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan menurut keyakinan manusia terhadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuratunisa, NIM T 2019-4135. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi terhadap pemahaman keagamaan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, selain pluralitas agama, di Nusantara terdapat bermacam-macam pemahaman keagamaan atau akidah dalam umat Islam, sehingga diperlukan toleransi terhadap kelompok umat Islam yang dalam masalahnya furu'iyah maupun usuliyah berbeda pemahaman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara prinsip, toleransi dalam konteks ini tetap mengedepankan semangat Islam sebagai agama yang merahmati semesta alam dan akhlak al-karimah, seperti halnya toleransi antar umat beragama. Dalam menyikapi umat Islam yang tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar terlebih di daerah yang jumlah mereka seimbang dengan jumlah umat Islam Sunni. Dalam kondisi seperti ini, amar ma'ruf nahi mungkar wajib dikoordinasikan dengan pemerintah. Yang kedua, tidak menganggap kufur mereka selama tidak terang-terangan menampakkan hal-hal yang telah disepakati atau ijma' atas kekufurannya, yaitu menafikan eksistensi Allah, melakukan syirik jali yang tidak mungkin ditakwil, mengingkari kenabian, mengingkari ajaran Islam yang bersifat mutawatir atau yang didasari ijma' yang diketahui secara luas atau disebut maklum min ad-din bi'ad-darurah. Yang ketiga, meskipun salah dalam sebagian akidahnya, selama tidak sampai kufur, mereka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam ranah individu, penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh beranggapan pasti masuk surga karena amalnya, sedangkan yang lain pasti masuk neraka. Sebab sekecil apapun setiap individu mempunyai dosa, dan jika tidak diampuni bisa saja kelak masuk neraka. Yang berikutnya, konsistensi menjaga persatuan untuk memperkokoh integritas bangsa. NKRI dan Pancasila selain telah terbukti mampu menjadi perekat bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang, juga mampu menjadi wadah dakwah Islam Nusantara secara luas. Selain itu, untuk memupuk persatuan di tengah masyarakat yang plural, perlu ditanamkan sikap menghargai perbedaan dan menjaga hak antar sesama. Di antaranya, yang pertama, menghargai ajaran agama lain. Yang kedua, melestarikan budaya dari suku dan agama apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, mengapresiasi kebaikan atau kelebihan orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri. Yang keempat, menghindari caci maki terhadap orang lain karena alasan perbedaan. Yang kelima, menghindari anggapan menjadi orang yang paling baik dan menganggap orang lain tidak baik, sehingga mengabaikan kewajiban berbuat baik. Yang keenam, membiasakan berbuat kebajikan terhadap siapapun. Yang ketujuh, memprioritaskan penanaman nilai-nilai agama secara utuh dan mendalam di lingkungan internal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.